Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi waftah abwaab rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyana bi hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di mana pada malam ini, malam Jumat manis yang penuh dengan barakah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama di majlis yang penuh dengan rahmat wal barakat. Allah perkenankan kita untuk menghadirin di mana tempat Nabi menjadikan saksi bahawa tempat seperti inilah yang dinamakan Raudhatun min Riyadul Jannah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini semuanya diberikan barakah zahiran wa batinan oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, yang berdagang dilariskan dagangannya oleh Allah, yang bertani dihasil limpah ruakan pertaniannya oleh Allah. Mudah-mudahan bisa sampai Mekah, Madinah, Haji, Baitul Haram, umrah. Dan kita doakan juga orang tua kita yang selalu mendoakan kita, Hubabah Khatijah binti Saleh. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, diberikan sihat wal afiyah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua hajatnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam ini, tema lanjutan yang berhubungan dengan ulama. Ulama ini adalah pewaris Nabi selama ulama tersebut mengamalkan apa yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ulama ini mendapatkan darajat yang begitu tinggi oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya dengan beberapa darajat dengan keberkahan ilmu yang tertanam di dalam hatinya selama dirinya beristiqamah mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah juga yang dinamakan rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalamin ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, meyakininya bahawa semua itu datangnya dari Allah. Maka ulama-ulama yang demikian ini menjadi panutan buat diri kita semuanya. Dan ini terjadi hampir mayoritas para pendahulu-pendahulu kita ini adalah pewaris dari pewaris Nabi.
para pendahulu-pendahulu kita ini adalah juru penyelamat buat diri kita semuanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu merekalah kelompok rasikhuna fil ilmi, kelompok orang yang mendalami ilmunya Allah Subhanahu taala. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang rasikhuna fil ilmi. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an rasikhuna fil ilmi. Nabi ditanya tentang rasikhuna fil ilmi ini bagaimana? Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang mendalami ilmunya Allah Ta'ala ini? Apakah mereka orang yang harus hafal Al-Quran? Apakah mereka ini harus bangun malam dengan melaksanakan salat sunnatul mutlak sampai 1000 rakaat? Ternyata Nabi memberikan poin dari semua itu. Yang dimaksud orang yang rasikhuna fil ilmi itu adalah man barrat yaminuhu, orang yang menepati sumpahnya, orang yang menepati janjinya. Satu. Yang kedua, wasadaqa lisanuhu, orang yang jujur, benar dalam berucap, tidak bohong, menjaga lidahnya, dapat membedakan mana yang harus diutarakan, mana yang harus disimpan terlebih dahulu, jujur dalam berucap. Kemudian wastiqama qalbuhu, orang yang istiqomah hatinya, baik ibadahnya kepada Allah Ta'ala, zikirnya, tilawatul Qur'annya, dan beramal dengan ilmunya Allah Ta'ala, mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah Ta'ala, mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa affa batnuhu wa farjuhu, mereka yang menjaga perutnya, maksudnya menjaga makanannya. Ini jangan dibuat remeh masalah makanan ini. Orang yang tidak peduli apakah ini rezeki halal atau haram, maka makanan tersebut akan berbuah menjadi penyakit bagi dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hambanya agar berhati-hati dengan makanan yang kita makan, artinya rezeki yang kita dapatkan. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih", maka hendaklah manusia ini melihat dari makanan yang ia makan, maksudnya rezeki yang ia dapatkan. Karena apabila seseorang tidak peduli itu halal dan haram, maka hatinya akan mudah bergerak untuk melakukan maksiat. Tapi apabila dia berhati-hati dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan, bahwa ini adalah rezeki yang halal, tubuhnya akan mudah berbuat taat kepada Allah, akan gampang melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya Allah, akan gampang melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu disengaja atau tidak disengaja, gampang melaksanakan ketaatan kepada Gusti Allah.
Lain halnya dengan harta yang haram. Dia akan mudah melaksanakan maksiat, baik maksiat yang disengaja, direncanakan, atau maksiat yang tidak direncanakan. Pengaruhnya begitu besar. Dari harta yang haram menyebabkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, menyebabkan semua ibadah-ibadah yang ia kerjakan tidak menghasilkan pahala. Itu harus diingat. Makanya Syekh Abu Akhi PC Ambo yang melakukan hal-hal yang tidak baik berhenti, bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan yang diridhoin oleh Allah. Ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, akan tetapi makanan-makanan yang ia dapatkan dari hasil yang haram tidak beda seperti orang membangun bangunan di atas ombak yang dahsyat, maka akan hancur bangunan tersebut. Wa ta'atun mimman harama ya'kulu mithlal bina'in fawqa mawjin yuj'alu. Ketaatan kepada Gusti Allah, akan tetapi dia mendapatkan makanan dari makanan yang haram. Solatnya luar biasa, zikirnya luar biasa, hajinya luar biasa, Qur'annya luar biasa. Keadaan yang demikian ini sama seperti orang yang membangun bangunan di atas ombak yang keras. Kira-kira bangunan tersebut roboh tidak? Roboh tidak? Roboh tidak? Seperti itu. Makanya disebutkan di sini, menjaga makanannya, hati-hati. Di sinilah yang sampean harus perhatikan. Makanan dari orang yang ahli taat kepada Allah, orang yang dermawan, obat semuanya. Jangan heran sampean pulang dari tempat ini yang sakit sembuh. Jangan heran sampean keluar dari tempat ini ada perubahan, semangat ibadah kepada Allah Ta'ala, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah pengaruh dari pengaruh ilmu dan pengaruh makanan yang sampean dapatkan pada malam ini. Demikian juga makanan dari orang-orang yang bakhil alias cerekeng. Untuk kebaikan sulit, untuk maksiat senang. Makanan yang demikian ini akan menjadikan sang pemiliknya menjadi penyakit. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan. Maka di sini disebutkan yang dinamakan orang yang mendalami ilmu itu salah satunya adalah wa affa batnuhu wa farjuhu, dan menjaga kemaluannya. Artinya kalau sudah tiba waktunya menikah, menikah. Karena sebagian ibadah ini tidak sempurna sebelum sampean melaksanakan pernikahan. Fadzalika rasihuna fil ilmi. Kata Nabi, yang demikian itu termasuk orang yang mendalamin ilmu. Berkata ulama setelah mengambil intisari dari firman Allah Ta'ala, mengambil intisari dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan pengertian alamat dari alamatnya orang yang termasuk rasikhuna fil ilmi. Yang pertama, takwa bainahu wa bainallah. Mempunyai ketakwaan. Apa makna takwa kepada Allah? Mengikuti perintahnya Allah,
dan menjauhi larangan-larangannya Allah Ta'ala. Ini takwa yang gampang dipahami. Ini adalah menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Walaupun banyak pendapat-pendapat yang lain yang berpendapat tentang makna takwa, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah Ta'ala dengan sabar, dengan sungguh-sungguh. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dibutuhkan kesabaran. Karena menjauhi maksiat itu membutuhkan kesabaran. Karena menghadapi berbagai macam musibah itu membutuhkan kesabaran. Karena pada saat seseorang ini bermujahadah antara dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, membutuhkan kesabaran. Ujian-ujian yang menimpa pada dirinya membutuhkan kesabaran. Ingat, tidak akan mungkin seseorang mendaki atau mendapatkan kemuliaan yang besar, kemuliaan yang sempurna, kecuali ia telah menelan pahitnya kesabaran terlebih dahulu. Takwa bainahu wa bainallah, takwa antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga alamat dari alamatnya rasikhuna fil ilmi wa tawaddu'a bainahu wa baina khalqi. Orang yang tawadhu, rendah hati, orang yang tidak takabur, orang yang selalu rendah hati, sesama antara hubungannya ia dengan manusia atau hubungannya ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu mengedepankan rasa rendah hati. Tapi ingat, rendah hati, tawadhu di zaman ini letakkan pada tempatnya. Letakkan pada posisi yang tepat. Kemudian wazuhadu wazuhda bainahu wa bainad dunya. Zahid, tidak rakus dirinya antara dirinya dengan dunia. Artinya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya itu ia syukuri. Bukan berarti yang dimaksud orang yang zahid itu membuang dunianya semua, tidak. Yang dimaksud tidak rakus. Bisa jadi yang sampai lihat ada orang-orang alim diberikan harta oleh Allah Ta'ala banyak, diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, tapi kerakusan pada dirinya enggak ada. Apa yang ada diterima dengan ucapan Alhamdulillah. Bisa jadi orang yang miskin, dia terjangkit penyakit rakus kepada dunia. Sampai solat ditinggalkan, sampai ibadah kepada Allah Ta'ala ia tinggalkan, sampai melaksanakan amalan-amalan maksiat yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita jauhi. Apa yang ada syukuri. Alhamdulillah. Kalau nurutin kurang, ya kurang. Siapa orang yang cukup? Kurang. Pada saat sampean nerima apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan kepada sampean, maka saat itu sampean menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Kemudian wal mujahadah bainahu wa baina nafsih. Mujahadah, berkorban antara dirinya. Artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dia mengorbankan waktunya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Kemudian membenahi dirinya dengan memperbanyak berzikir, dengan memperbanyak belajar ilmu agama,
dengan memperbanyak mengajarkan ilmunya Allah, dengan memperbanyak belajar ilmu agama, mengamalkan ilmunya Allah Subhanahu Ta'ala. Seperti itulah yang disebutkan dalam tafsir Baghawi, yang dimaksud alamat dari alamatnya orang-orang yang mendalami ilmunya Allah Subhanahu Ta'ala. Artinya bahwa mereka yang selalu menjadikan Allah Subhanahu Ta'ala segalanya, bersandar hanya kepada Allah, dan hatinya selalu terikat kepada Allah Subhanahu Ta'ala, artinya mereka orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Ta'ala di setiap keadaan. Bukan hanya takut waktu di majlis, waktu di depan gurunya, merasa dirinya adalah orang yang paling takut, orang yang paling khusyuk. Begitu dia pulang, keadaannya berbeda. Tidak. Artinya wa dawamus sakinah wal waqar, keadaannya tenang, keadaannya tentram, karena ia sadar ketentraman yang Allah Subhanahu Ta'ala berikan kepadanya itu berkat penggalian ilmu, berkat pengamalan ilmunya secara ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian khusyuk wal khudu', khusyuk dalam beribadah, tunduk kepada Allah Subhanahu Ta'ala semata. Tawadhu wa tawadhu'i lillah azza wa jalla, dia rendah hati, dia tidak sombong kepada Gusti Allah. Artinya tanpa dia harus berkomentar apapun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ia kerjakan. Artinya dia melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu Ta'ala. Artinya dia melaksanakan apa-apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Dan orang yang dikatakan takabur, mereka orang-orang yang menentang hukum Allah, mereka orang yang menentang ajaran Allah dan Rasulnya. Bagaimanakah hal yang demikian dikatakan takabur, padahal dahulunya dirinya belum berupa apa-apa. Syekh Abu Bakar bin Saleh menerangkan tentang hal yang demikian. Beliau mengatakan, kaifa tukabbiru li'abdin asluhu adama, al-mautu talibuhu wal qabru lahu sakana. Lau kana umruka umrun nasrin ma'agna, luhaydika khaifan hazina, ahlu takabbirin yawmal hasrin fi sagar, ahlu tawaddu'in fi izzin wa fi amna. Bagaimana sampian akan takabur padahal sampian dahulunya belum berupa apa-apa? Al-mautu talibuhu wal qabru lahu sakana, sementara kematian terus mengincar sampian, pada akhirnya tempat yang kubur menjadi rumah atau peristirahatan sampian yang terakhir nantinya. Lau kana umruka umrun nasrin ma'agna, kalau seandainya sampian dikasih umur panjang oleh Allah Ta'ala, tidak sebanding luhaydika khaifan hazinah, tidak sebanding dengan sekejap rasa takutnya yang begitu dahsyat di alam kubur. Ahlu takabburin yaumil hasrin fi syagar, orang-orang yang takabur akan dimasukkan ke dalam neraka sagar. Ahlu tawaddu'in fi izzin wa fi amna, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang rendah hati kepada Allah, yang tawadhu kepada Allah, mereka diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala bukan hanya di dunia, keamanan itu akan menyertainya sampai kelak di alam akhirat. Maka dari itu, singkatnya, sampean mesti cari ulama-ulama yang rasikhuna fil ilmi, yang mendalami ilmu, atau yang lebih dikenal ulama akhirat. Ulama itu terbagi menjadi dua, ulama akhirat, ulama dunia. Begitu ulama menerangkan. Ulama akhirat
Imam Ghazali menerangkan yang mempunyai 5 sifat. Yang pertama adalah khasyah, mempunyai rasa takut kepada Gusti Allah, sadar bahwa dirinya dalam pandangan Allah, sadar bahwa dirinya dalam pantauan Allah Subhanahu taala. Inna rabbaka labil mirsad. Yang kedua, ulama dari ulama akhirat alamatnya al-khusyuk, ibadahnya khusyuk, salatnya khusyuk, zikirnya khusyuk, dalam amalan-amalan yang lain yang ia lakukan adalah khusyuk. Itu alamat dari alamatnya rasikhuna fil ilmi. Kemudian pula tawadhu, orang yang tidak sombong. Karena hakikatnya orang sombong ini tidak akan lama. Apa yang ia akan miliki akan sirna. Dia melaksanakan amalan-amalan yang takabur, maka dalam sekejap Allah Subhanahu taala akan mencabut kembali apa-apa yang Allah Subhanahu taala berikan kepadanya. Sebagaimanakah iblis berada di dalam surganya Allah taala, semua fasilitas diberikan oleh Allah taala, gara-gara takabur dirinya kepada Allah Subhanahu taala, tidak mau sujud kepada Adam, bahkan dia itu sombong kepada Allah taala, Allah ambil kembali apa-apa yang Allah Subhanahu taala berikan kepadanya. Kemudian wa husnul khuluq, berakhlak baik, kata Imam Ghazali. Berakhlak baik. Bagaimana kita ini supaya bisa berakhlak baik? Tentu kita harus belajar terlebih dahulu. Walaupun hakikatnya akhlak itu harus dikedepankan, benar, tapi harus belajar dulu. Bagaimana cara tahu akhlak yang baik kalau tidak belajar? Bagaimana cara mengerti tentang budi pekerti yang baik kalau tidak belajar menteladani Nabi Muhammad SAW? Makanya belajar itu menyebabkan orang mengerti semua keadaan. Demikian juga Imam Ghazali mengatakan wa itharul akhirah ala dunya, dia lebih condong kepada akhiratnya dibanding dunianya. Artinya dunia yang ia milikinya pun dia pergunakan untuk di jalan Allah. Dunia yang ia miliki dia pergunakan untuk di jalan Allah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu taala. Misalnya untuk sedekah, misalnya untuk membangun sarana-sarana dakwah, baik itu madrasah, baik itu masjid, musalla, dan amalan-amalan ibadah-ibadah yang lain. Hal yang demikian itu alamat dari alamatnya ulama-ulama akhirat. Dipuji oleh Allah taala, diberikan fasilitas oleh Allah taala dalam segala bidang. Beda halnya dengan ulama dunia. Ulama dunia ini bagaimana? Ulama dunia ini, mereka ini yang mencari ilmu tujuannya untuk mendapatkan harta, bukan semata-mata karena mencari keridhaan Allah, bukan semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan semata-mata untuk menegakkan hukum Allah, tapi semata-mata ingin mencari dunia. Semuanya diukur dengan dunia. Tidak ada keikhlasan sedikit pun di dalam hatinya. Bahkan hal yang demikian ini menyebabkan musibah Allah Subhanahu taala akan berikan kepadanya. Lihat bagaimana dahulunya ada namanya Ba'lam bin Bawra. Ba'lam bin Bawra ini adalah salah satu umat Nabi Allah Musa. Ibadahnya hebat. Ba'lam bin Bawra, ibadahnya jago sampai mendapatkan kedudukan istimewa di hadapan Allah. Dalam sekejap dia dapat memandang arsy-Nya Allah. Dia bisa memandang hal-hal yang gaib, mempunyai doa mustajab. Setiap orang datang kepada Ba'lam bin Bawra didoakan kabul hajatnya. Sampean tahu Ba'lam bin Bawra ini kalau pengajian
di tempat Ba'lam bin Ba'ura kurang lebih yang hadir itu sampai 12.000 orang. 12.000 orang itu bukan jumlah yang sedikit, banyak di zaman dahulu, di zaman Nabi Allah Musa. Tapi pada akhirnya dia terbujuk oleh rayuan penguasa-penguasa jahat di zaman itu untuk mendoakan jelek kepada Nabi Allah Musa. Dia tidak sadar bahwa apa yang ia miliki tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Allah Musa, Nabi, sedangkan dia hanya menjabat sebagai ulama dan wali. Pada akhirnya Ba'lam bin Ba'ura ini dibujuk diberikan harta yang banyak untuk mendoakan Musa supaya diberikan musibah oleh Allah Ta'ala. Apa yang terjadi pada salam Ba'lam bin Ba'ura ini memulai doanya, semua ucapan-ucapan yang dilontarkan kepada Nabi Musa itu kembali pada dirinya dia sendiri. Dia mendoakan jelek pada dirinya sendiri. Contoh, mudah-mudahan Musa itu hancur. Dia doa, mudah-mudahan saya hancur. Kembali kepada dirinya sendiri. Pada akhirnya Ba'lam bin Ba'ura mendapatkan kehinaan. 40 tahun mendapatkan adab dari Allah. Dan Nabi Allah Musa karena melihat umatnya ini sudah keterlaluan, mendoakan yang tidak-tidak, Nabi Allah Musa memohon kepada Allah Ta'ala agar apa yang diberikan kepada Ba'lam bin Ba'ura ini dicabut kembali. Dalam sekejap dicabut kembali oleh Allah Ta'ala. Ba'lam bin Ba'ura dalam sekejap lidahnya menjulur. Padahal ini orang soleh, padahal ini orang ahli ibadah, karena dirinya telah menukar dengan dunia, karena dirinya telah durhaka kepada Nabi Allah, mendoakan yang tidak baik kepada Nabi Allah Musa, maka doa itu kembali kepada dirinya sendiri. Maka dari itu alamat-alamat ulama-ulama dunia ini menjadi masukan buat diri kita. Kalau ada ulama urusannya semuanya kepada dunia saja, tidak ada urusan akhiratnya, jangan sampai dekatin ulama-ulama yang demikian. Kadang-kadang ucapannya kotor, kadang-kadang ucapannya jorok, baik itu di video, di mimbar, atau di tempat-tempat yang lain, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ulama yang demikian ini Allah Ta'ala menjulukinya sama keadaannya seperti anjing, bal lebih hina daripada anjing dan himar. Kenapa demikian? Karena anjing dan keledai atau himar, kalau dia mati, dia akan berubah menjadi tanah. Sedangkan ulama-ulama su ini yang lebih berbahaya keadaannya dari Dajjal, bahkan ditakutin oleh Gusti Kanjeng Nabi, lebih berbahaya keadaannya daripada Dajjal ini. Dia tidak berubah menjadi tanah, akan tetapi melalui proses pada akhirnya dia akan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu ulama-ulama yang benar-benar kepada Gusti Allah Ta'ala itu alamatnya pula yang dibenci oleh orang kafir, yang dibenci oleh orang munafik, yang tidak disenangin oleh orang-orang munafik, yang tidak disenangin oleh orang-orang kafir, itu adalah ulama-ulama akhirat. Maka dari itu jadikan pedoman buat diri kita semua agar selamat di dunia, selamat di alam akhir. Selamat di alam akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan barakah. Amin amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita dengar